Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya berada di lokasi pertanian Bapak Iwan. Beliau di sini menanam cabai rawit dan saya ingin berbincang-bincang dengan beliau bagaimana cara perawatan cabai rawit agar menghasilkan buah yang lebat. Penasaran bagaimana cara menanam cabai rawit agar buahnya lebat? Yuk ikutin terus video kami sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Yuk ikutin saya berbincang-bincang dengan Pak Iwan. Halo, apa kabar Mas Iwan? Ya, baik. Di sini kan menanam cabai rawit ya. Katanya kok samain berhasil dalam menanam cabai ini. Saya ingin bertanya-tanya dengan Mas Iwan. Ya, Bagaimana tips dan cara merawat itu biar buahnya lebat, Mas Iwan? oh, jadi gini. Sebenarnya menanam cabai itu mudah. Kalau kata orang nanam cabai itu sulit, itu menurut saya itu nggak masuk akal. Terkadang orang kan ngomong nanam cabai kalau di musim ini sulit, nanam cabai kalau nggak musim ini nggak jadi. Itu nggak benar. Sebenarnya nanam cabai itu tergantung dari perawatan. Iya. Kalau kita melakukan pemupukannya rutin, penyepraian obatnya rutin, itu insya Allah tanaman cabai itu bisa tumbuh dengan baik. Oh, begitu ya Mas Iwan. Jadi intinya pada pupuknya ya Mas Iwan. Ya, betul. Iya, Mas Iwan saat ini menanam cabai ini berapa batang Mas ini Mas? Ini tanaman cabai ini sekitar kurang lebih, kemarin saya ponjo ya. Kalau orang Jawa itu ngatakannya ponjo atau tanam lah, bahasa Indonesianya tanam. Ini sekitar kurang lebih hampir 4.000 batang ya Mas 4.000 batang. 4.000 batang ini Mas, biasanya membutuhkan modal berapa Mas sampean kalau untuk pemupukan itu Mas? Kalau modal pemupukan itu, kalau saya sendiri sih saya tidak begitu tergantung pada pupuk yang mahal-mahal, tidak. Cukup dengan pupuk yang subsidi yang biasa itu sudah cukup. Jadi intinya tetap dipupuk walaupun enggak pupuk itu bukan pupuk mahal, tapi yang penting kita rutin pemupukan. Nah, yang gitu penting sedikit-dikit tapi rutin. Berbeda dengan yang sekali mupuk banyak tapi jarang. Nah, itu efeknya itu tidak sama. Biasanya Mas, kalau seperti ini umur berapa Mas? Ini seingat saya kurang lebih sekitar umur 40 hari. Masih 40 hari sudah Ya, seperti 40 ini ya. hari. Itu dipupuk apa itu Mas? Biasanya? Ini untuk pemupukan pertama saya cuma menggunakan pupuk Ponska sama SP, terus sama pupuk Mutiara. Itu pun untuk pupuk yang jenis yang mahal-mahal lah, kayak pupuk Mutiara 16 itu saya cuma menggunakan sedikit. Jadi saya lebih mengutamakan pupuk yang bersubsidi. Iya. Selain menghemat biaya, pupuk subsidi juga menurut saya itu sudah bagus reaksinya pada tanaman. Iya. Mas Iwan, di sini kan tanamannya sampean enggak cuma cabai ya. Ini ada jagung. Ini tumpang sarinya jagung ya. Ya. Seperti ini enggak mengganggu pertumbuhannya cabai ini Mas? Ya, kalau dikatakan mengganggu ya
Tidak, kalau dikatakan tidak ya sedikit mengganggu juga sih. Soalnya gini Mas, kalau kita nanam cabai pas musim panas seperti bulan-bulan sekarang ini, bulan 5, 6 sampai 8, memang terik matahari itu lebih panas. Jadi kita juga membutuhkan apa ya, istilahnya ya orang Jawa itu mengatakan iom-iom supaya agak dingin gitu, agar tidak terlalu panas. Jadi untuk mengurangi hawa panasnya. Iya. Jadi tumpang sari apa itu jagung ini juga bisa dimanfaatkan untuk iom-iom ya. Bisa membantu untuk mengurangi panasnya terik matahari. Iya Mas Iwan. Sebenarnya tidak dikasih tumpang sari apa jagung pun tidak masalah, tetap bagus. Ini kan untuk jagungnya sendiri, nanti kalau sudah jantan atau sudah keluar jagungnya itu, ini kan umur 40 hari ya. Jadi Iya. ini mungkin sekitar kurang lebih untuk jagungnya 1,5 bulan lagi itu udah harus dipotong, dihabiskan, agar seperti hama jagung ini tidak turun ke daunnya cabai. Soalnya kalau serangan utamanya jagung itu kan ulat jagung kan terkenal ganas ya. Jadi kita itu untuk penanaman cabai kalau ditumpang sari sama jagung, kalau bisa untuk penanaman cabainya, kalau emang tujuannya untuk peredam panas, itu cukup tanaman cabai itu cukup nitip kurang lebih di bawah pohon jagung itu tidak boleh lebih dari 1,5 bulan atau 1 bulan. Sebenarnya begitu. Tapi ini karena sudah terlanjur ditanamin jagung, ya ini kemungkinan jagung ini tidak sampai berbuah, tidak sampai jantan, itu udah harus hilang. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya hama ulat. Jadi hanya yang diambil tuh hanya untuk yom-yom aja ya. Jadi kalau Mas Iwan enggak mengambil keuntungan dari hasil jagungnya. Iya. Oh begitu Mas Iwan. Oke. Sebenarnya bisa dibuahkan, diambil buahnya, tapi untuk penanaman cabai itu kalau bisa di saat jagung sudah jantan baru ditanam cabainya. Kalau ini kan hitungannya cabai sama tanaman jagung itu dibarengin nanamnya. Mas Iwan sendiri yang mau petik itu ada Mas? Oh, saya boleh ada di sebelah, ya. Ada di sebelah situ. Oh situ ya. Saya boleh diperlihatkan Mas? Ya. Oh ini ya Mas Iwan, apa itu tanaman cabainya Mas yang mau petik ya? Ya betul. Ini yang mau petik. Ini kurang lebih umur sekitar 100 HST lah. 100 hari ya. Ya. Ini sudah sampai pupuk Mas ini Mas? Ini terus terang saja tanaman cabai saya ini kurang lebih sudah hampir 2,5 bulan. Tidak pernah saya pupuk, tidak pernah saya spray. Tapi kok alhamdulillah ini kok banyak buahnya. Jadi bisa tetap jadi. Oh, jadi ini belum sampai pupuk ya Mas ya? Belum. Tapi sudah mau bisa panen ya? Ya betul. Soalnya gini Mas, kesibukan saya atau pekerjaan saya itu tidak hanya sebagai petani, saya juga sebagai nelayan. Oh, jadi nelayan juga ya Mas ya? Betul. Oh, begitu. Terus bagaimana Mas cara sampean kok jadi nelayan tapi kok bisa menjadi petani ini Mas? Nah ya itu semua karena faktor ekonomi Mas. Soalnya untuk musim yang sekarang kan harga cabai itu sedang menurun. Iya, sekarang berapa Mas? Gimana? Harga sekarang berapa Mas? Harga sekarang kurang lebih ini saya petik seminggu yang lalu itu harga 30.000 Mas. 30.000. Sekarang saya itu per kilo 30.000 ya? Ya.
Tapi Mas Iwan sendiri sudah pernah mengalami harga yang fantastis yang Oh, sudah. Waktu itu harga 75 dapat. Terus harga 80 juga saya sudah pernah merasakan. wow, Maksimal saya harga 85, Mas. 85.000 juga pernah. Waktu Ya. harga 85 itu saya memiliki hasil panen sekali petik kurang lebih itu untuk tanaman cabai sekitar 2.300. Itu saya bisa menghasilkan sekali petik menghasilkan sekitar 75 kilo. 75 kilo. Pernah itu waktu itu satu kali ya. Wah. Satu kali pun waktu puncaknya pas panen raya-rayanya saya dapat 1 kintal. Wah, lumayan Satu sekali ya. kintal Teman-teman, jadi Mas Iwan ini menanam cabai bisa memetik cabai 70 kilo dan harganya itu hampir 100.000. Wow, lumayan banget ya kalau kita menjadi petani cabai ini. Bisa ya, kita bisa buat nabung, apalagi kita juga bisa untuk membeli mobil kalau kita punya keinginan untuk beli mobil, Mas. Ini terus terang saja ya, ini kan tanaman saya tidak pernah saya urus. Ini ngemes pun atau melakukan pemupukan pun saya terakhir sekitar kurang lebih ya udah 2 bulanan lebih ini saya pupuk. Tidak pernah saya pupuk sekitar 2 bulan lebih, tapi hasilnya kok seperti ini. Jadi kalau sampean ingin tahu apa resepnya atau apa rahasianya, Ya, saya ingin tahu banget, Mas. Kita berbagi sama teman-teman kita yang ada di rumah yang nonton video ini, bagaimana Mas resepnya agar cara tanam cabai ini tidak dipupuk atau tidak diemes pun bisa berbuah lebat, Mas. Jadi gini, Mas, yang utama kalau kita nanam cabai itu ya, Mas, ini kan tidak pernah saya pupuk sudah 2 bulan lebih. Ini saya melakukan penyepraian pun sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Sampai sekarang masih belum saya spray sama sekali lah. Ya seperti obat kayak insektisida atau obat fungisida tidak pernah saya lakukan. Tapi hasilnya kok bisa seperti ini nih, apa rahasianya? Nah, jadi yang utama untuk penanaman cabai kita harus tahu atau kita harus bisa agar di bawah tanaman cabai ini harus steril. Maksudnya steril paling tidak seperti rumput itu harus dihilangkan, harus bersih. Karena yang paling utama itu yang menjadi sarangnya hama tanaman itu pertama rumput, Mas. Karena di mana ada tanaman, kalau di situ ada rerumputan yang rimbun, pasti di situ juga akan ada penyakit yang banyak. Jadi untuk tanaman cabai ini supaya bagus, tidak dirawat tapi hasilnya bagus, yang paling utama itu seperti rumput harus bersih. Jadi untuk menghilangkan atau untuk mencegah seperti hama itu diam di rumput itu. Jadi intinya itu rumput harus bersih dulu ya, Mas. Ya, yang utama rumput harus hilang, harus bersih. Ya, kalau rumput-rumputnya sudah hilang, otomatis kita perawatannya lebih mudah. Ya, betul. Dan tanpa dipupuk pun itu hasilnya juga bagus. Kalau sampai ingin tahu apa pupuknya, kok tanaman cabai dipupuk 2 bulan yang lalu tapi kok bisa serimbun ini buahnya. Nah, Oh, jadi ini kasih pupuknya tahu ya. 2 bulan yang lalu. Ya, ini pemupukannya udah 2 bulan yang lalu. Sampai Iya. sekarang belum tak pupuk. Iya. Kalau ingin tahu apa rasanya, saya kasih tahu. Ini Iya. untuk
tanaman cabai sekitar 2.300, kurang lebih sekitar 2.300 ini. Iya. Saya cuma menggunakan fosfat itu pupuk fosfat sekitar 6 kilo, terus pupuk NPK 16 cuma saya menggunakan cuma 2 kilo. Nah, terus untuk pupuk Ponska saya kasih 3 kilo, sama pupuk KCL, terutama KCL Mas. Jadi KCL itu gunanya untuk mencegah perontokan buah atau perontokan daun. Saya menggunakan pupuk KCL 6 kilo. Jadi saya menggunakan lebih banyak pupuk KCL-nya, Mas. Iya. Karena manfaatnya bagus itu KCL itu untuk tanaman cabai. Jadi untuk mencegah kerontokan buah. Kalau selain pupuk itu apa itu pengobatannya itu bagaimana Saman? Pakai apa Mas? Saya terakhir kali kan ini untuk penyepraiannya sudah 1 bulan yang lalu lebih, Mas. Iya. Saya melakukan penyepraian hanya cuma seperti fungisida yang berbahan aktif Mancozeb, sama insektisida. Ya. Insektisida saya menggunakan Confidor Marshal. Jadi saya cuma menggunakan 3 obat itu. Satu, saya menggunakan fungi yang berbahan aktif Mancozeb. Iya. 2, saya campur dengan Marshal, sama Confidor cair. Iya. Cukup itu saja ya obatnya. Oke Mas Iwan. Sebelumnya saya terima kasih Mas Iwan sudah diberi tahu cara untuk merawat cabai agar buahnya lebat,